Hai semua, selamat datang di Ines Simarmata Channel. Di video kali ini, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah dengan mengaktifkan ragi. Siapkan 100 ml air mineral hangat, dicampur dengan ragi instan 1 sendok teh, dan juga 1 sendok teh gula pasir. Diaduk sebentar, lalu setelah itu kita sisihkan dan tunggu sampai larutan raginya berbuih. Lalu siapkan wadah lain dan kita masukkan 2 butir telur. Masukkan gula pasir. Di sini saya menggunakan 80 gram. Tapi kalau teman-teman mau lebih manis, boleh ditambahkan gulanya sesuai selera ya. Lalu kemudian kita masukkan garam. Kemudian kita aduk rata sampai gulanya sedikit larut dan sampai telurnya berbuih. Lalu selanjutnya kita akan masukkan vanili bubuk 1 sendok teh. Kemudian kita aduk kembali sampai vanilinya tercampur. Maka selanjutnya kita masukkan tepung terigu. Di sini kita akan mengayak tepung terigu dan akan kita masukkan tepung terigunya, kita bagi menjadi 2 bagian ya. Kita ayak tepung terigu supaya nanti hasil dari kue yang kita dapatkan bisa lebih halus dan lembut tekstur di dalamnya. Setelah tercampur dengan rata, maka selanjutnya kita masukkan kembali tepung terigu tahap kedua. Jangan lupa untuk diayak dan ulangi proses yang sama. Kemudian kita tambahkan dengan sedikit air supaya adonan kita tidak terlalu keras. Jika tepung sudah tercampur dengan rata, maka selanjutnya kita akan masukkan larutan ragi yang tadi sudah kita siapkan. Ingat ya, kalau ragi kita sudah tidak aktif, sebaiknya jangan dipergunakan lagi ya. Lanjut, kita akan masukkan mentega yang sudah dilelehkan sebelumnya. Di sini saya pergunakan mentega kurang lebih 75 gram ya. Kita aduk sebentar sampai menteganya tercampur dalam adonan. Selanjutnya kita akan menggunakan santan. Di sini santan yang saya pakai adalah santan instan. Saya pergunakan 2 bungkus santan instan yang ukurannya 60 ml masing-masing ya. Kita aduk kembali, ratakan adonan dengan santan cair. Jika semua adonan sudah tercampur, maka selanjutnya kita akan menyiapkan wadah bersih yang baru dan kita akan menyaring adonan dan kita pindahkan di dalam wadah baru supaya tidak ada adonan yang masih mengendap di dalam ataupun di bawah adonan. Setelah semua adonan selesai disaring, maka selanjutnya kita akan mengistirahatkan dulu adonan kita selama kurang lebih 1 jam. Atau sampai adonan mengembang 2 kali lipat sempurna dari sebelumnya. Jangan lupa untuk ditutup dengan menggunakan cling wrap dan juga kain bersih. Nah, setelah 60 menit atau sama dengan 1 jam, ini dia adonan kita sudah mengembang 2 kali lipat sempurna dari yang sebelumnya. Selanjutnya kita buka cling wrap dan kita akan membuang sebentar gas ataupun udara yang terjebak di dalam adonan. Kalau sudah selesai, lanjut kita akan mindahin adonan ke dalam gelas yang nantinya akan memudahkan kita dalam menuangkan adonan ke dalam loyang. Sambil dipersiapkan loyangnya ya, panaskan loyang dan juga beri alas di bawah loyang supaya nanti adonan kita panasnya bisa merata ya. Jangan lupa juga untuk selalu mengoles teflon dengan menggunakan mentega ataupun dengan butter supaya nanti adonan kita tidak lengket ya. Setelah dipanaskan, maka kemudian kita masukkan adonan kita satu persatu sampai kira-kira 3/4 dari loyang.
Jika semua loyang sudah terisi dengan penuh, maka selanjutnya kita akan diamkan sebentar dan kita bisa mengisi topping sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini saya akan menggunakan topping yaitu meses coklat dan juga keju parut. Kalau teman-teman mau membuat topping yang lainnya, boleh aja, itu disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Selesai memberikan topping, maka kita akan tutup loyang sebentar. Gunakan api yang sedang cenderung kecil sampai nanti kira-kira bagian atasnya sudah sedikit lembab, maka kita sudah bisa membuka loyang kita dan itu artinya bahwa adonan kita sudah matang. Kalau sudah matang, maka kue sudah bisa kita angkat dan bisa kita pindahkan di dalam cooling tray supaya nanti kuenya bisa sedikit didinginkan dan tidak basah ya, agar tidak mudah basi. Lanjutkan terus proses yang sama sampai adonan kita habis ya. Nah, ini dia kue satset kita sudah matang. Teman-teman juga bisa menjadikan kue ini sebagai bahan ide bisnis maupun ide jualan kalian di rumah. Caranya mudah, tinggal tambahkan dengan plastik OPP, masukkan kue ke dalam plastik, dan di sini saya menggunakan plastik OPP yang ukuran 9 ya. Nah, teman-teman lihat sendiri kan? Jadi lebih menarik kalau kita masukkan ke dalam plastik OPP. Sekarang saya akan coba tunjukkan ya hasil dari kue kita. Ini teksturnya betul-betul lembut banget dan juga sangat-sangat gurih karena ada perpaduan dari santan cair di dalam dan juga betul-betul sangat empuk, bahkan sampai 3 hari ke depan juga masih oke banget ya.